Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu diingatkan hidup ini tidak ada kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa hadir di pengajian ini tentu atas izin Allah, betul? Dan kita berkeluarga pun juga atas izin Allah. Tentu kita ingin keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau dia berkata lebih pendek adalah kita ingin keluarga kita itu bahagia, betul? Jawab, keluarga panjenengan bahagia belum? Bahagia. Alhamdulillah. Tapi ada yang kurang kan? Rasanya. Ya. Kalau menuntut kesempurnaan tentu tidak akan terjadi, betul? Nah, maka tema yang kali ini adalah agar hidup bahagia, mau menerima ketidaksempurnaan. Ya. Manusia itu diciptakan dalam bentuk ahsan takwim, ya, dalam bentuk sempurna dalam ciptaannya. Itu secara fisiknya, secara potensinya itu dari kesempurnaan. Nah, tapi di dalam membangun keluarga harus ada upaya. Kalau boleh dibilang, ibaratnya ada kematian itu sudah kepastian, betul? Nah, sedangkan ya tombol menit, tinggal tombol menit, semua aja terus menurut saya ada tuh. Ya, alhamdulillah. Betul. Nah, mati itu sebuah kepastian, betul? Sedangkan bahagia dan menderita itu pilihan. Ya. Hidup itu pasti kepastian. Tapi masuk surga atau tidak itu pilihan. Kita sekarang posisinya keluarga ini sudah kepastian. Buktinya punya keluarga kan. Tapi keluarga bahagia apa tidak itu pilihan. Kita ingin keluarga bahagia nggak? Ya. Maka tema kali ini adalah bagaimana agar keluarga bahagia. Harus mau menerima ketidaksempurnaan. Masih ingat ya zaman awal-awal menikah? Mau nggak menerima apa adanya? Mau? Saat itu coba direview lah. Ya, kalau memang pengen dapat harus mau menerima apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Mau? Mau. Tapi dalam perjalanannya kadang kita menuntut di luar yang ada ya. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal dulu ketika mau dapat wis nompo opo enak kan? Tapi ketika dalam perjalanannya kadang kita pengen perfect, pengen sempurna, pengen ya semuanya yang diinginkan. Nah, maka kalau ingin bahagia, belajarlah menerima ketidaksempurnaan, membiarkan diri tumbuh dengan apa adanya. Bisa kan? Ya. Jangan pernah kecewa, menyesali dengan pasangannya atau keluarganya. Apapun itu tentu yang terbaik di hadapan Allah. Kalau untuk merasakan lagi, pertanyaan ini selalu kita ulang-ulang. Apakah suami atau istri kita itu memang sejak dulu cita-citanya dapat dia?
orang Jawa itu biasanya enggak, betul? Lah kok mau? Ya, sing gelem yo kuwi, entuk yo kuwi. Nah, bahasa lain tadi, aku menerima apa adanya, betul? Nah, itu yang bagus. Itu sudah ketentuan Allah. Kalau kita telusuri kalimat-kalimatnya, kita mungkin orang yang perfeksionis. Apa perfect? Sempurna, ya ideal. Nah, pada awalnya game itu opo ditompo, betul? Nah, tapi akhirnya tumbuhlah sikap-sikap perfeksionis, merasa segalanya harus sempurna, baik pekerjaannya sampai penampilannya, betul? Maaf, ini saya sendiri. Ada seorang suami menceraikan istri gara-gara bojone ngentutan. Hatinya nggak sempurna, ya. Nah, bahkan serius itu ada yang konsultasi bahwa suaminya itu menceraikan istrinya karena istrinya kempro, atau rumah tangganya nggak pernah bersih. Nah, pokoknya istrinya kurang resian posisinya. Padahal Bapak Ibu, rumah tangga itu kotor karena perbuatan siapa? Berdua. Ya mereka. Cekelane, wah anak yang melakukan gitu kok bojoku meneng wae ra resian. Lho anak itu anak sopo? Nah, dia pengennya bersih. Itu perfeksionis. Bahkan ada juga seorang suami yang konsultasi ke saya, gimana mensikapi istri saya? Apa yang terjadi? Istri saya itu anaknya misalnya pegawai Pertamina, dulu tinggalnya di komplek Pertamina, semua fasilitas lengkap, ada pembantu, semua lengkap. Nah, kemudian dapat suami yang ya orang miskin lah, hidupnya sederhana tapi soleh. Nah, istrinya selalu mengingatkan, misalnya suaminya naruh gelas gak pada tempatnya aku nungguin, gitu. Ya saya tahu bahwa bapak itu pulang kantor dia nyari kelambi sama gitu. Saudara, istrinya selalu mengingatkan poro cerewet ya gitu. Harusnya di sini bukan di situ dah. Nah, itu akhirnya istri suami itu jengkel, tak kapake bojoku di situ. Nah, itu orang seringkali menuntut kesempurnaan. Nah, dari pekerjaannya, penampilannya, apapun, naruh barangnya dan seterusnya. Ya. Ini yang bikin orang jadi masalah. Kira-kira kalau sikap itu yang muncul, baik nanti dari suaminya juga itu, kira-kira keluarganya bahagia nggak? Enggak. Itu suami tadi sampai dia juga nggak mau menceraikan, tapi dia nggak tenang, nggak bahagia di rumah, opo-opo disengeni bujuni. Jadi kan betul, betul. Hati-hati. Iya. Opo-opo dilok, opo-opo disengeni. Seperti cerita itu. Misalnya ibunya masak, gitu kan, nanti untuk keluarga, bapaknya makan, oh jadi teke, gua anaknya. Apa? Enggak boleh. Ya, seperti orang yang mau makan, tidak kan ada telur, ada sayur, ada coklatnya makan telur, loro, dan seterusnya. Sehingga tuntutan perfeksionis itu menyebabkan nggak bahagia. Ya. Jika ada satu hal yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, sehingga kita merasa kecewa dan seringkali mengkritik diri sendiri secara berlebihan, ya dirinya, ya pasangannya, ya anaknya dan seterusnya. Sehingga
mari kita harus belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Ya bahasa Jawa, yang penting orang dosa, betul-betul. Ya, naruh barang ke tempatnya dan itu dosa kan? Enggak, hanya mungkin kurang baik, gitu saja. Nah, ya caranya tidak mesti harus dikritik, tidak harus disalahkan. Ya kalau perlu ditaruh sendiri, di bawah taruh sini, dicontohin. Gitu. Namun satu hal yang kita pelajari seiring waktu adalah bahwa kehidupan ini tidak mungkin sempurna, betul ya? Wes, anjing nuntut nopo, gak akan semua kesampaian. Dan kita mencoba mengejar kesempurnaan hanya akan membawa stres dan ketidakpuasan. Pertanyaannya, masihkah ada sesuatu di rumah tangga yang belum kesampaian? Masih kan? Sampai mati gak akan sempurna, betul? Gak akan kesampaian. Ya. Maka kita harus menerima keadaan apa adanya, tidak menuntut kesempurnaan, walaupun upaya untuk itu tetap dilakukan. Ya. Yang digoleki rampungnya rampung-rampung, betul ya? Oke. Kita mulai, nah kalau gitu, mari kita mulai belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Kalimatnya tadi, istompo koeneki. Yo iso iki duwe iki karepe ngono sing penting ora dosa. Benar itu yang kedua. Kalimat itu kalimat penyejuk. Iya. Nah, apa yang dituntut sempurna ya nggak bisa. Dirinya sendiri yang menuntut itu juga nggak sempurna kok. Betul. Nah, baik itu di dalam diri kita sendiri maupun dalam keadaan di sekitar kita. Ya. Nah kita dari menerima itu. Termasuk nanti anak juga. Di rumah tangga itu kan sejak awal kita sudah sampaikan ada orang tua, suami istri, ada anak atau bahkan pembantu. Ada keluarga itu yang pembantunya gonta-ganti, paling sebulan paling kuat. Ya karena terlalu tinggi tuntutan majikannya. Ada nggak ya? Gak kerasa. Ya. Nah, sehingga opo-opo disalahkan gitu. Itu yang menuntut kesempurnaan itu, dan nggak mungkin. Ya, hanya saja upaya itu tetap dilakukan. Nah, ketika kita berarti memaksa diri untuk menjadi sempurna, nah kita merasakan kebebasan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Betul ya? Ya sudah. Kalau sudah usaha maksimal kok tetap seperti ini, ya itulah takdir Allah. Itulah ketentuan Allah. Ya, ya ibaratnya ya, kita itu kalau mau jalan sudah persiapan kendaraannya, sudah berdoa dan seterusnya, sudah berjalan di jalan yang benar. Ada nggak yang tetap kecelakaan? Ada, ya. Kalau kemudian dia kecewa, marah-marah, kecelakaan itu, ya tambah sakit ya. Wis loro fisiknya, hatinya yang mengeluh. Nikulah sudah jatuh ketiban tangga, betul? Nah, adanya keluarganya ini kok menuntut yang tidak mampu. Ya. Kalau sering saya bahasakan, ya Allah ampuni kalau ada seorang istri yang menuntut suami di luar kesanggupannya. Ya sanggupku ini kok dituntut lebih dari itu, ya nggak bisa, gitu kan? Nah, ada kisah yang terjadi, seorang istri itu menuntut suaminya supaya beri nafkah gaji sebulan 5 juta, padahal suaminya tukang batu, anaknya tengku. Nah, ya nggak mungkin, betul? Dari mana uangnya? Apa korupsi? Ya tukang batu korupsi nopo. Kalau pejabat kementerian ya banyak dikorupsi kan, sehingga terjadinya korupsi itu gara-gara apa ya? Tuntutan, ya tuntutan keluarga, terutama kalau bapak pejabat ya tuntutan istrinya.
atau tuntutan dirinya yang ingin lebih dari yang diperoleh, ya. Sehingga itu orang yang profesional. Nah, ketika kita berhenti memaksa diri menjadi sempurna, insya Allah kita akan bahagia. Betul? Ya. Kita mulai menerima bahwa menjadi manusia berarti menerima kekurangan. Menungso pekaten panggenanipun tiyang ingkang salah. Betul? Ya. Maka kita harus mau menerima kesalahan, termasuk kegagalan. Ini sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Jadi kalau kita menyadari manusia itu, kalau di bahasanya dialihkan, kalau kau merasakan kesulitan hidup di dunia ini, itulah memang watak kehidupan. Kata dia. Ya ialah pengen rekoso rasa urip, kata dia. Ya. Kalau bahasa yang lain adalah, lu kalau sudah siap nikah, berarti harus siap tanggung jawab apapun yang terjadi, betul? Yang wis duwe bojo ya siap disengeni. Lu kan ngoten to? Maka nggak mungkin kita tanpa disengeni, tanpa diliriki, tanpa disalahke, betul? Ya terima saja. Kalau memang kita salah, katakan sejujurnya. Nah, sehingga kalau bahasa lain adalah mihnah itu sunnah dakwah. Ujian itu sunnah dalam dakwah itu. Kalau nggak mau diuji, ya nggak usah dakwah. Kalau nggak mau disengeni bojone, ora usah dibojo. Kata gitu, tahu saya. Nah, kalau nggak ingin repot ngurusi anak, ya ora usah di anak. Nah, kalau nggak pengen punya masalah dengan keluarga, ya udah nggak usah punya keluarga. Nah, kalau kita bisa memahami ini, ya, misalnya anaknya jalur duit, ya Allah terus, bapaknya malah terus, mungkin jaluran terus, loh, alhamdulillah anaknya jalur duit bapaknya, dari jalur duit anaknya tetangganya, jalur duit tetangganya akan jadi repot, betul? Jadi ketika kita menelusuri itu, kesalahan itu karena pemahaman kita yang tidak sesuai, betul-betul. Nah, alih-alih mengkritik diri sendiri, setiap kali kita tidak mencapai standar yang kita tetapkan, ya, kita mulai merayakan usaha kita apapun hasilnya. Jadi kalau didasari dengan tidak terlalu perfect tadi, justru kita akan merasakan, kita menjadi bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan justru di sana kita menemukan pelajaran yang paling berharga. Dasar ayatnya, kunna libasulakum wa antum libasulakunna. Kalian suami selimut bagi istrinya, seorang istri selimut bagi suaminya. Namanya libas pakaian itu gunanya untuk menutupi, membantu, menguatkan, komplementatif. Apa itu? Saling melengkapi. Nah, namanya saling melengkapi itu kan berarti ada kekurangan, betul? Bahkan ada kesalahan. Itu pasti, Allah tahu itu. Ya. Maka tugas kita adalah saling melengkapi, mudahnya gitu. Ya, tidak saling menyalahkan. Ya kalau untuk sempurna dia akan sampai. Kalau dulu saya pernah bertanya, ada nggak keluarga yang ideal? Enggak. Termasuk keluarga saya sekalipun. Ya. Nah, termasuk keluarga panjenengan. Ada nggak lembaga tempat bekerja yang ideal? Ya. Ada nggak negara yang ideal? Enggak. Baru ada yang tanya, Pak, Indonesia banyak masalah begini. Terus utangnya banyak. Kalau zaman Rasul dulu dakwah kan, ketika ada masalah di Mekah, terus hijrah ke Madinah. Apa kita perlu hijrah, Pak? Mau hijrah ke mana? Tahu saya? Di negara mana sudah kata saya mau hijrah? Pasti juga ada masalah, betul? Nah, maka kalimatnya tidak ada keluarga yang ideal. Yang ada adalah kita ikut mengidealkan. Setuju?
Ya kita, maka tadi saya matur ke yang tadi, seorang suami menceraikan istrinya gara-gara bojone kemproh, ya, tahu kemproh ya? Serah si anus naruh barang di tempatnya dan sebagainya. Saya bilang gini, loh, justru itu peluang pahala kita untuk bisa membantu agar istri kita menempatkan barang pada tempatnya dan resikan. Jangan hanya menuntut. Dulu saya di awal mati, cinta itu tidak sekedar meminta, tapi cinta itu memberi. Betul ya? Ya kalau cintanya menuntut itu bukan cinta, itu dagang. Tak layani Pak, one euro. Nah itu kan nuntut, betul? Tak nafkahi Bu, tapi layani. Nah itu menuntut. Kalau memberi ya sudah, suami beri nafkah, ya ikhlas karena Allah perintahkan itu. Perkara istri nggak melayani itu urusan istri dengan Allah, betul Pak? Dan betul seorang istri ketika melayani suami jangan menuntut wali biro. Ya. Nah, layani saja, itu perintah Allah seorang istri yang solehah. Perkara suami menafkahi apa enggak itu urusan suami dengan Allah. Itu pasti akan terjadi kebaikan. Tentu kalau semua punya kesadaran ini, suami akan menafkahi, istri akan melayani, mentaati suami, betul? Nah, kira-kira gitu. Nah, maka justru dengan kita menurunkan target, saya, nah, menerima ketidaksempurnaan. Kalau dengan pernah belajar SWOT analisis, segi 4 gitu ya, ada strength kekuatan, bawahnya weakness kelemahan, kanan opportunity, kirinya threat. Ketika kita pada posisi punya kekuatan dan ada peluang, maka ambil semuanya. Ya, maksudnya kita sehat, ada kesempatan, nah sholat ya sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam semua. Tapi ketika ada kekuatan tapi banyak ancaman, ya banyak kesibukan, ya jangan sholatnya berlama-lama padahal ada yang diurus, maka harus diversifikasi. Pahala tidak hanya dari sholat saja, betul? Ngurus anak, ngurus keluarga, dan seterusnya itu juga berpahala, betul? Nah gitu, divariasi. Tapi ketika kita posisinya itu ada peluang tapi ada kelemahan, mungkin sakit, mungkin macam-macam, ya kita harus menurunkan target gitu. Ada peluang kita kelemahan, ada peluang bisnis kan? Ada, tapi kelemahannya orang didik. Nah gak punya modal, ya sudah, gak usah maksa. Yang penting sih urip, benar. Nah, paling parah adalah ada kelemahan, ada ancaman. Minimal apa? Ya bertahan, defensif, bertahan saja. Ya wis loro-loronan, tapi ada juga ancaman kalau nanti melakukan banyak godaan, banyak ujian dan seterusnya. Ya minimal sih sholat wajib. Ada wis sunnah ora dilakukan. Nah, yang penting tetap menjaga sholatnya. Bersesuainya tadi, yang penting ora dosa. Maunya sih sempurna, ya. Tapi kalau nggak bisa, yang penting dibujuk. Kata berarti mana duit, ya. Sehingga itu akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Nah, dengan menerima ketidaksempurnaan, kita merasa lebih damai dan lebih bahagia dengan diri kita sendiri. Menikmati apa yang ada, itu bahasanya. Ya. Kalau bisa menikmati apa yang ada, nggak banyak tuntutan. Seperti itu saya pernah cerita kalau pernah dapat. Jadi seorang yang ini cerita sufi. Jadi Syekh Al-Farabi itu tokoh sufi, punya murid si A. Si A ini nyantri di Al-Farabi,
akhirnya selesai dan nyantri pulang ke kampungnya. Kampungnya itu di tepi pantai, ya daerah nelayan. Dia bikin pesantren juga di sana dari ilmunya Al-Farabi tadi. Terus si A ini muridnya Al-Farabi punya murid B, ya, santri B. Setelah ngaji berusaha, suatu saat santriku datanglah ke Syekh Al-Farabi, mintalah nasihat, bahkan mintakan nasihat untukku. Nah, kemudian murid ini berangkatlah menuju rumahnya Al-Farabi karena belum pernah tahu, tanya-tanya, ternyata rumahnya itu sangat megah. Mau masuk itu ada pintu gerbang seperti keraton, gitu. Hatinya sudah mulai tanya-tanya ini, loh, katanya Syekh ahli sufi kok kaya raya, tapi apapun yang terjadi ya sudah dia jalan. Setelah ketemu Syekh Al-Farabi, minta nasihat dan seterusnya, menyiapkan salam dari gurunya, saya muridnya si A dan seterusnya. Terakhir saya guru A minta nasihat dari Syekh Al-Farabi. Nasihatnya pendek sekali, ya tolong sampaikan ke gurumu, jangan tambatkan hatinya pada dunia. Nah, kalimat itu kan aneh bagi si B. Jangan tambatkan hatimu di dunia, padahal kaya raya. Berarti kan memang ya hati ini nek dunia barat pikiran dia. Tapi karena dia seorang santri gak mungkin bantah panasnya, ya sudah dia pulang. Disampaikanlah kepada gurunya atau si A itu, ditanya, B, apa nasihat saya Farabi untukku? Tapi belum dia cerita sudah bilang, saya itu heran dengan nasihatnya beliau untuk panjenengan. Apa? Tolong sampaikan. Panjenengan diminta jangan tambatkan hatimu di dunia. Itu kan mestinya cocoknya untuk beliau, bukan panjenengan. Kenapa? Ternyata si A ini walaupun hidup di lingkungan nelayan kan banyak ikan, tapi dia kalau makan ikan itu hanya dipilih yang banyak durinya, yang dagingnya disisihkan untuk yang baik. Bahasa Jawa di filet, nah gitu kan? Karena dia ingin zuhud, ingin sederhana. Nah tapi Al-Farabi tahu dinasihati gitu itu kan muridnya heran, tapi justru gurunya si A ini nangis dia. Jangan tambatkan hatimu pada dunia, nangis dia. Nah akhirnya muridnya si B ini tanya, loh guru, kenapa guru nangis? Kan itu cocoknya nasihat untuk Syekh Al-Farabi. Enggak, itu untuk saya. Loh kenapa guru nangis? Kan guru makannya hanya ikan aja, dia yang banyak tulangnya, dagingnya disisihkan untuk yang lain. Iya, karena saat aku makan ikan, walau kau lihat banyak yang durinya, dagingnya yang lain, kadang pikiranku berpikir, iki yang ono sambal indah enake, yang ono nasi sing panas sing pul-pul betapa lezatnya. Gitu. Artinya dia berasa kurang, mikir sing ora ono, betul? Paham ya? Itu kesalahan. Nah bayangkan kalau di keluarga begitu berikut. Oh kalau bojo ini malah mikir wong liya. Bayang dia dosa kan? Bahasanya salah kan? Salah. Itu yang bikin gak damai, gak bahagia. Betul? Nah maka nikmati apa yang ada itu. Jangan mikirkan yang tidak ada. Untuk ini kok. Betul? Nah maka panjenengan tentu memahami, merasakan. Kalau Rasul kan bersabda, kalau kau tertarik wanita di rumah, Bapak segera pulang ke rumah, temui istrimu. Apa yang kau inginkan pada wanita di luar rumah itu semua ada pada istrimu. Betul? Butuh nomor ini, mesti nomor. Pengen apa tertarik cantiknya? Bawa ke salon, betul? Tertarik tampilan pakaiannya, berikan baju yang baru. Nah, bisa nggak Pak? Ibu-ibu mestinya kalau suaminya begitu nuntut di duitnya. Iya, sehingga saya setuju. Apalagi kalau dikaitkan dengan mendalam kajian tasawuf itu.
suami istri itu ciptaan siapa? Milik siapa? Ketika kita sudah akan nikah, itu perjanjian agung yang harus kita jaga, kita layani, kita rawat, kita gemateni, betul? Nah, itu milik Allah. Di dalam kalimat yang lain dikatakan di kami, barang siapa peduli dengan miliknya Allah, ciptaan Allah, maka Allah akan peduli kepadanya di akhirat. Barang siapa selalu mencermati ciptaan Allah, maka Allah akan membukakan hijabnya di akhirat, sehingga hamba itu bisa melihat Allah dalam bentuk sesungguhnya. Artinya apa? Jangan sia-siakan dia. Ya. Apalagi kalau untuk kesempurnaan, ya wajah itu ciptaan siapa? Allah. Tubuh juga ciptaan Allah. Betul? Jangan lihat dari tampilan fisiknya, itu semua ciptaan Allah. Nah, kalau ada orang menjelekkan tampilannya, yang dijelekkan siapa? Allah. Bu, wajahmu kayak anak banget tuh. Ya tadi baca kok ngentutan. Nah, ya kalau itu diusahakan, bagaimana agar glowing gitu tuh? Bagaimana agar tidak melakukan sesuatu yang tidak kita senangi? Ya. Sekali lagi, dengan menerima ketidaksempurnaan kita merasa lebih damai dan lebih bahagia dengan diri sendiri. Menerima ketidaksempurnaan juga membuat kita lebih empati terhadap orang lain. Ya, bisa paham ya? Nah, mari kita jadikan keluarga kita itu memang sumber kebahagiaan selama tetap berpegang pada aturan Allah dan Rasulnya. Kita belajar bahwa semua orang memiliki perjuangan mereka sendiri dan tidak ada yang sempurna. Ya, amal kita ya amal kita, amal dia. Maka kalau bahasa Jawa ada keluarganya, setuju gak ibu-ibu kalau dikatakan istri itu surga nurut, rokok katut dengan suaminya? Kalau surga nurut mau gak? Mau rokok katut? Gak, memang kena iya, artinya amalnya bisa masing-masing. Ketika suami berbuat maksiat atau selingkuh, istrinya ikut nanggung dosa suaminya kan? Tergantung. Tergantung. Ya kalau suami melakukan itu karena kebutuhannya nggak dicukupi istrinya, nah itu jadi masalah, betul? Nah, dibentuk sebaliknya seorang istri, ada kan cerita seorang istri yang selingkuh. Kira-kira istri yang selingkuh itu ada nggak andil suaminya terhadap perilaku istrinya itu? Ada, mungkin nggak tahu diurus. Ya, di antara pelajaran ini mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih ringan, tanpa beban harapan dan tidak realistis, yang tidak realistis. Karena kita kadang jauh menuntut sesuatu yang kita nggak punya, seperti cita sufi tadi. Dia ingin apa yang tidak dia punya, dia tuas loro hati, betul? Nah, ya apa sih mau dinikmati? Saya suruh bapak. Nah, saya ini keluarga. Bapak pernah nggak mencermati istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki? Wes. Ini suami, istri juga gitu. Betul tahu betul. Gitu. Suaminya ki sopo, opo sing diduweni seperti apa. Nah kalau kita betul-betul cermat, mohon maaf, kadang itu kita tergoda dengan orang jenis di luar suami istrinya, betul. Walaupun godaan itu tidak mesti sampai melakukan zina, maksiat. Minimal kadang orang rosok, betul ya. Contoh, bapak yang tertarik pada wanita itu dari sisi apanya? Wes, golek. Ada nggak semua itu pada istrinya? Ada. Yang tertarik pada laki-laki lain seorang istri itu apanya? Kepribadiannya,
Ada nggak semua itu pada suaminya? Ada, suaminya punya iman, betul? Hanya diasah apa enggak? Nah, kalau kita betul-betul cermat begitu, nah, kita nggak akan butuh yang lain. Ya sudah, dengan pasangannya itu, dengan keluarganya itu. Nah, kalau banding-banding ya mesti kalah, betul? Yang ini kok dibanding-banding, terus nggak usah banding-bandingkan, ngormati, betul ya? Ya apa yang dipunya itu, nah maka terimalah ketidaksempurnaan apa yang dipunya, dikemateni, diopeni, kalau perlu ya dibikin sempurna dalam kata-kata sesuai keinginan kita apa. Karena itu semua tergantung persepsi, tergantung pola pikirnya, betul? Nah, makanya dikelola. Gini, ya, kita tidak bisa berhenti untuk menerima dan merayakan ketidaksempurnaan. Rayakan saja ketidaksempurnaan. Alhamdulillah, Cindy Bujo. Alhamdulillah masih punya keluarga dan seterusnya. Ya, karena itu memberi saya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan yang tak perlu. Betul? Nah, orang itu bermasalah karena apa? Ya karena diri. Betul? Karena maunya kita sendiri. Nah, sesuaikan saja dengan apa yang dipunya. Ya. Nah, sehingga nanti kita cari lebih lengkap kemampuan dasar-dasar. Setiap kali pelajaran tidak datang dengan mudah. Ya. Tetapi justru dari perjalanan yang penuh tantangan itulah kita menemukan kekuatan dan kebijaksanaan sejati. Ya, sungguh Bapak Ibu, gitu ya. Kebahagiaan, isi Jawa wong itu wang sinawa, atas. Ya, saling lihat. Wah enak ya deh, enggak begitu. Itu fata morgana, gitu. Betul? Nah, kita air yang melimpah ternyata pada pasir yang tandus, panas. Gitu. Nah, istilah wang sinawang itu tidak mempengaruhi kita, agar kita itu mengancam pada diri kita sendiri, pada keluarga sendiri. Jangan membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai aslinya. Betul? Nah, maka sungguh dengan hal itu kita akan bisa punya kekuatan, akan setia, akan mengelola rumah tangga dengan baik. Dalam proses tersebut kita menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mengejar kesempurnaan, tidak akan sampai, melainkan tentang merangkul ketidaksempurnaan dan belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Betul-betul. Ya wis ono iki disyukuri. Betul? Timbangan bumi bojo. Ya sudah disyukuri ya. Tidak semua orang diberi Allah ditemukan jodohnya di dunia. Betul? Kalau kita sudah ditemukan sudah alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak yang sering tindakan pekerjaannya karena tuntutan pekerjaan, misalnya dinas keluar dan seterusnya, tinggal di hotel dan seterusnya. Tapi tempat yang paling enak itu di mana? Di rumah. Betul? Nah gitu. Besok, bujuni jane hotel pun pasti bosan. Jangan enak-enak rumah, gitu kan? Nah, artinya ya kita terima apa yang sudah kita punya. Tentu itu juga sambut ginaris Gusti. Maka rangkulah ketidaksempurnaan itu. Karena tadi nggak mungkin ada yang sempurna. Dan kita belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Tentu ada pelajarannya. Kalau difahamkan gini, ada takdir itu peristiwa, pasti ada iktibar itu penjelasannya. Misalnya kita di kecelakaan, itu takdirnya, iktibarnya pasti ada penjelasannya. Kenapa kecelakaan? Nanti ujung-ujungnya ada ibro. Apa ibro? Pelajarannya, gitu kan? Nah, kecelakaan itu ada pelajarannya. Nah, nikah juga gitu. Peristiwanya, takbirnya kita sudah nikah, punya suami istri. Nah, kenapa nikah? Ya. Nah, tentu ada penjelasannya. Ya karena perintah Allah, sunnah Rasul, dan seterusnya. Karena kita punya ditanamkan Allah nafsu pada diri kita, harus disalurkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan seterusnya.
Pelajarannya adalah ya agar kita itu bisa tentram harus punya pasangan. Nah, tapi tentram itu bukan tuntutan, ya, tapi adalah kondisi yang kita upayakan sendiri. Kalau sekarang bahasanya nikah itu kepastian, sudah diatur. Bahagia celaka itu pilihan. Nah,